Om Swastiastu, salam sehat untuk semua sahabat. Ketemu lagi dengan saya, Empu Jaya Prema, di tayangan Urun Rembuk kali ini. Bagi sahabat yang belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe sambil mendengarkan Urun Rembuk saya. Kali ini soal yang ringan-ringan saja seperti biasanya. Tema yang tetap ramai, soal pemilihan umum. Maklumlah, ini tahun politik. Setiap hari kita disuguhi berita sosial politik dari caleg yang banyak bermasalah. Ada beberapa koruptor di dalamnya. Soal cawapres yang belum saja diumumkan. Tapi seperti biasa, urusan politik itu selalu saya kaitkan dengan masalah budaya, bahkan dengan masalah agama. Supaya pembicaraan kita atau urun rembuk saya lebih santai. Nah, kali ini tentang kenapa pendeta Hindu setiap pemilihan umum banyak yang tidak memilih alias golput. Jangan-jangan semua pendeta itu golput. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, menarik kan? Sahabat yang baik, orang-orang bijak menyebutkan golput itu adalah cermin dari warga yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Golput itu tindakan yang negatif. Bahkan kalau ada orang yang sengaja kampanye mengajak orang lain untuk golput, orang itu bisa diproses secara hukum. Bahaya itu. Tapi dari sekian banyak yang golput, ternyata yang profesinya sebagai pendeta, khususnya pendeta Hindu seperti saya, apakah mereka, para pendeta itu, termasuk saya, tidak bertanggung jawab terhadap perjalanan bangsa ini? Oke, begini ceritanya. Memang selama ini berkembang pendapat yang nampaknya sengaja dipakai alasan agar tidak berpanjang-panjang menjelaskan kenapa harus golput. Pendeta itu harus netral dan mengayomi seluruh umat. Kalau ikut memilih berarti tidak netral. Namanya saja memilih. Pasti ada yang dipilih dan pasti ada yang tidak dipilih. Nah, gak netral kan? Lalu ditambah lagi penjelasan yang seolah-olah begitu bijaknya. Seorang pendeta harus sudah selesai dengan kehidupan duniawi. Yang dilakoninya hanyalah urusan non-duniawi. Tidak boleh bekerja mencari nafkah. Tidak boleh mencari hiburan. Makanan harus dibatasi. Tidak boleh keluyuran dan seterusnya. Jadi, para pendeta itu hanya mengurusi masalah-masalah ritual. Istilah di Bali cuma muput iatnya. Pendapat ini sempat dipercaya umat sebagai suatu kebenaran, bahkan satu-satunya kebenaran. Memang ada yang benar, terutama dalam hal membatasi ruang gerak kebebasan seorang pendeta sehingga beliau tetap dianggap manusia yang suci. Karena itulah para pendeta Hindu di Bali disebut Sulinggi. Su
artinya mulia, linggih artinya tempat. Artinya sulinggi itu seseorang yang harus ditempatkan sebagai orang yang mulia, orang yang dihormati. Padahal dalam ajaran Hindu, seorang pendeta disebut juga sannyasin, bhikshuta kalau di luar Bali, harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan menuntun umatnya. Mereka membawa tetekan. Tetekan itu adalah tongkat sebagai simbol dari menuntun dan memberi arahan kepada umat. Bagaimana mereka harus berpisah dari masyarakat. Mereka harus paham dan terlibat dalam urusan kemasyarakatan. Tentu termasuk urusan negara dan bangsa. Parisade Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis Hindu pernah merumuskan bahwa semua umat Hindu wajib menerapkan konsep Dharma agama dan Dharma negara. Kedua konsep ini tidak boleh dipisahkan dan harus dilakukan. Dharma agama adalah kewajiban dalam melaksanakan ajaran agama, baik itu ritual maupun pengamalannya. Itu harus dilakukan juga dan wajib dilakukan oleh seorang sulinggi atau pendeta. Dharma negara adalah kewajiban sebagai warga negara, patuh dan terlibat dalam urusan kenegaraan. Dengan konsep ini, para pendeta tidak boleh berada di Menara Gading, terpisah dengan masalah yang dihadapi umatnya, cuek dengan urusan bangsa dan negara. Justru pendeta dan ulama pada umumnya kalau di luar Bali secara nasional siap menjadi penasehat pemerintah jika diminta. Di masa lalu, para pandita ada yang diangkat sebagai apa yang disebut dengan Purohito, penasehat raja. Di Bali istilah Purohito diganti menjadi Bagawanta. Sekarang pun meski Bali bukan lagi kerajaan, Gubernur Bali Wayan Koster mengangkat seorang Bagawanta. Entah kalau Wayan Koster sudah berhenti menjadi gubernur di awal September ini, apa di Bali gubernur penggantinya akan masih mengangkat Bagawanta. Dengan konsep Dharma agama dan Dharma negara ini, tidak ada alasan bagi para pandita Hindu untuk tidak boleh mencoblos pada saat pemilu. Tetapi tentu saja dibatasi, tidak menjadi juru kampanye partai, tidak boleh berpolitik praktis, apalagi menjadi buser politik. Tidak ada alasan pula untuk melarang pendeta punya akun di media sosial, yang sebagian orang dulu menyebutnya sebagai tidak etis. Bahkan beberapa orang saat ini juga masih menyebutnya tidak etis. Lihatlah sekarang ada ratusan pendeta yang aktif di media sosial, terutama di Facebook dan Instagram, termasuk saya, meskipun saya belakangan ini kurang aktif lagi. Mereka juga membutuhkan komunikasi dengan umatnya. Dan justru lewat media sosial ini mereka memberikan pencerahan dan tuntunan kepada umat. Jadi pendeta generasi kini adalah mereka yang aktif memanfaatkan kemajuan. Barangkali ini juga pengaruh dari pendidikan. Maklumlah pendeta masa kini rata-rata orang sekolahan semua. Bahkan banyak yang doktor maupun pensiunan profesor. Bahkan ada yang masih aktif di dunia akademisi. Lalu apa urusannya dengan golput? Kenapa harus golput? Kenapa tidak datang saja ke TPS dan ikut mencoblos?
apalagi dalam konsep Dharma Negara, itu termasuk kewajiban. Jadi sesungguhnya dalam sisi ini tidak ada masalah. Tapi sahabat yang baik, mohon maaf, saya termasuk yang ikut golput. Sudah 2 pemilu, pemilu 2014 dan pemilu 2019, saya tidak ikut mencoblos. Pada pemilu 2024 nanti, kayaknya juga tetap golput. Bukan karena alasan para caleg banyak yang koruptor, tapi masalah prinsip. Dan ini terkait dengan ajaran yang harus ditaati sebagai pendeta. Begini ceritanya. Seorang pendeta itu selesai ritual upacara diksa. Upacara diksa ini di agama lain mungkin ya dibaptis. Harus mengikuti perubahan dalam beberapa hal. Diksa itu di Bali disebut Dwijati, artinya kelahiran yang kedua. Pertama, seseorang itu lahir sebagai manusia biasa dari rahim sang ibu. Yang kedua, menjadi manusia suci yang lahir dari rahim guru Nabi. Ini bukan ritual sembarangan. Ada banten atau sesajen sebagaimana banten untuk orang yang meninggal dunia. Ketika upacara kematian itu, calon pandita ditutup tubuhnya dengan kain putih sebagaimana orang yang meninggal dunia. Kalau saya padankan dengan umat Islam, diberi kain kafan, lalu digotong kebaleannya dan kidung kematian berkumandang. Lalu hening beberapa saat dan kemudian guru Nabi menghidupkan kembali. Nah, itulah kelahiran yang kedua. Karena lahir kembali, maka ada banyak perubahan dalam perilaku maupun kebiasaan. Tidak boleh lagi memakai perhiasan lama. Dari sekian banyak pantangan itu, ada 2 hal, yakni Amari Aran, artinya berganti nama, dan Amari Busana, artinya berganti pakaian. Yang penting disosialisasikan kepada masyarakat karena melibatkan banyak orang. Begini contohnya. Dulu nama saya Putu Setia, seorang wartawan yang banyak berada di luar Bali. Setiap hari berganti pakaian. Kadang pakai baju batik, kadang pakai dasi, sesekali memakai jas kalau ada pertemuan yang sangat formal. Setelah saya lahir kedua kali Dwijati dan dinobatkan menjadi pandita, nama saya menjadi Ida Pandita Empu Jaya Prema Ananda. Nama yang kelihatannya panjang, tapi ini simbol karena yang benar-benar nama itu cuma 1 kata. Ida Pandita itu artinya sang pendeta. Empu adalah simbol dari pendeta telah tertentu. Dalam hal ini, pendeta yang leluhurnya dari Jawa. Sebagai tambahan, salah satu leluhur kami makamnya ada di desa Kepasekan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Petilasannya atau makam beliau selalu dikunjungi oleh umat Hindu. Dan saya hampir setiap tahun datang ke sana. Di Bali banyak sekali sebutan pendeta sesuai dengan terah yang berbeda-beda, sesuai dengan garis keturunan yang berbeda. Misalnya ada sebutan Ida Pedanda, ini yang banyak sekali, Ida Resi, Ida Begawan, Ida Dukuh, dan sebagainya. Kemudian kata Jaya, Ida Pandita Empu Jaya.
Kata Jaya ini adalah identitas perguruan. Lalu ada kata Prema. Nah, inilah nama pemberian guru nabi yang konon didapatkan dari pewisik, bisikan gaib pada saat ritual kematian. Percaya atau tidak, kita serahkan kepada orang lain. Prema itu artinya kasih. Entah kenapa nama saya adalah Prema. Mudah-mudahan benar-benar saya memberi banyak kasih kepada umat. Dan kata terakhir adalah Ananda, artinya anak. Ini adalah pertanda level perguruan. Jadi kalau banyak pendeta yang sepintas namanya sama di Bali, itu karena berdasarkan terah. Tapi yang pasti ada satu kata yang berbeda. Di perguruan saya ada 6 saudara kandung dalam satu guru nabi. Nama-namanya ya tentu saja sama. Misalnya Ida Pandita Empu Acarya Nanda. Jadi yang membedakan adalah Acarya dan saya Prema. Nah, ketika ritual diksa itu selesai, diumumkan secara resmi nama kependetaan itu. Juga sejak saat itu amari busana berganti busana berlaku. Busana itu tidak saja masalah pakaian. Harus memakai kain, memakai cincin sebagai simbol dari pengendalian diri, bukan untuk aksi-aksian. Rambut yang harus digulung ke atas sebagaimana para empu sejak zaman Majapahit. Istilah di Bali disebut mekerucut. Tidak boleh lagi memakai celana panjang atau berbaju batik warna-warni, apalagi memakai dasi. Di lemari pakaian saya masih banyak pakaian-pakaian jenis begini yang belum semuanya saya berikan kepada orang lain. Jadi siapapun sejak saat itu tidak boleh menyebut nama saya yang lama. Yang belum tahu perubahan itu tentu harus dikasih tahu. Jika orang itu sudah dianggap tahu dan masih memanggil saya dengan nama lama Putu Setia, saya tidak boleh menjawab. Itu pantang. Teman-teman saya dimanapun, termasuk di media sosial, sudah terbiasa memanggil nama kependetaan. Minimal sebutan empu. Hanya tulisan di koran Tempo yang terbit setiap hari Minggu secara online. Nama Putu Setia masih dipakai. Itu saya anggap sebagai ciri khas atau semacam hak paten. Dan kebetulan diizinkan oleh guru nabi. Karena itu adalah rubrik khusus yang diberi nama rubrik cari angin. Meski begitu, dalam tulisan itu tetap saja saya menjaga kesopanan berbahasa. Tidak memakai kata-kata yang kotor. Selalu ada nada pencerahan. Nah, sahabat yang baik, kembali ke pertanyaan pokok. Apa kaitannya dengan golput saat pemilu? Masalahnya adalah nama kependetaan itu tidak serta-merta bisa diganti di kolom KTP. Sudah pernah bahkan berkali-kali ada usul ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil, agar pergantian nama dikabulkan. Tapi ditolak dengan alasan pergantian nama hanya bisa dilakukan setelah diputuskan oleh pengadilan. Ini kan sangat tidak mungkin, mustahil. Karena seorang pandita tidak boleh ke pengadilan dalam urusan apapun. Andai ada kasus pidana atau perdata yang melibatkan pendeta Hindu, status kependetaannya harus dicabut lebih dulu. Ada ritualnya mencabut status kependetaan itu yang kasat mata kita lihat dengan
rambutnya digunting oleh nabinya sendiri. Dan itu pertanda sejak saat rambutnya digunting gelungnya, seseorang itu sudah berhenti menjadi pendeta. Barulah diproses di pengadilan. Nah, apa akibatnya? Akhirnya nama kependetaan tak bisa diformalkan di kolom KTP. Padahal di daftar pemilih pemilu, nama berdasarkan nama di KTP. Kalau saya datang ke TPS, sudah pasti saya akan dipanggil putu setia oleh petugas pemilu. Jika setelah mendengar panggilan itu saya bereaksi, lalu saya mengambil kertas suara dan masuk ke bilik suara mencoblosnya, berarti saya melanggar aturan kependetaan, menerima respon dengan nama yang lama. Saya bukan lagi pendeta. Mungkin ada yang menyebut, itu kan soal remeh, cuma panggilan saja. Tapi ini bagi seorang pendeta, ini pelanggaran yang prinsip, karena dia sudah melanggar amari aran. Umat sedharma dan sahabat yang baik, sebenarnya ini bukan hanya soal pemilu, tetapi masalah keseharian juga. Saya pernah mengurus kartu ATM bank yang diblokir, dan saya harus datang sendiri ke kantor cabang, tidak bisa diwakili. Saat mencari nomor antrian, saya sudah bilang, "Bu, tolong nanti panggil nomor antrian." Entah lupa atau bagaimana, petugas tetap memanggil, "Bapak Putu Setia." Waduh, bukan hanya saya yang kaget, pengunjung yang lain juga heran. Mungkin mereka ada yang bertanya-tanya, kok pendeta ke kantor bank? Apalagi kantor bank itu ada di sebuah mall. Seolah-olah kok ada pendeta yang keluyuran ke mall. Akhirnya ya sudah, sekalian saja saya tutup rekening itu. Ada kasus lain, ini sebagai selingan. Umat di Jayapura mengundang saya ritual. Tiket dibelikan online dari Jayapura, pakai nama Empu Jaya Prema, nama yang sudah akrab di mata umat. Mereka mungkin tidak tahu kurangnya, dan saya pun lupa memberitahu. Untung saya cepat sadar. Sehari sebelum berangkat, saya urus ke kantor maskapai penerbangan untuk mengganti nama itu, agar tiket tidak hangus. Rumit juga. Saya harus menjelaskan apa kaitan Empu Jaya Prema dengan Putu Setia, supaya nama yang tertera dalam tiket bisa diganti. Nah, sahabat yang baik, itulah yang terjadi, sehingga banyak pendeta yang berpikir, ya sudahlah, nggak usah ikut mencoblos dalam pemilu. Sebenarnya sih tak ada pengaruhnya secara nasional mencoblos atau tidak. Toh pendeta di Bali hanya sekitar 1000-an. Namun kebebasan mengganti nama di kolom KTP itu harusnya diberikan secara mudah. Toh selesai upacara pediksaan, ada surat keputusan dari PHDI bahwa seseorang itu sudah menjadi sulinggi, sudah menjadi pendeta. Dan ada surat keputusannya yang bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan KTP baru. Seharusnya menurut saya bisa semudah itu. Adapun soal golput para pendeta Hindu di Bali ini, memang saya kira perlu dijelaskan, karena orang luar Bali sering menanyakan hal itu. Dikiranya kita memboikot pemilu atau ada maksud-maksud baik. Tidak ada seperti itu. Kita wajib mensukseskan pemilu sesuai dengan konsep Dharma Negara. Tapi mohon maaf,
kami para pendeta tidak bisa ikut mencoblos karena nama yang akan dipanggil di TPS tidak dikenal dalam kependetaan kami. Salam Rahayu, sehat semua.